Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mohon untuk ketua kelas meminta doa terlebih dahulu ya. 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 Baik, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Oh, nihil ya. Terima kasih kalau semuanya dapat hadir pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih karena pada di cuaca yang seperti ini, di masa pandemi, kita harus berhati-hati, menggunakan masker, jaga jarak, itu yang terlebih penting. Oke, kita masuk ke materinya, yaitu tentang kelompok sosial. Ada yang tahu di sini kelompok sosial itu apa? Kelompok sosial menurut Hendro kita di sini adalah suatu kumpulan yang nyata, teratur, dan tetap dari orang-orang yang melaksanakan akan peran yang saling berkaitan guna mencapai tujuan yang bersama. Kemudian saya mengutip dari Suryono Sukanto, kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Nah, hubungan yang dimaksud ini adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong di dalam masyarakat. Nah, kemudian ciri-ciri dari kelompok sosial. Ciri-ciri dari kelompok sosial sendiri, yang pertama adalah setiap anggota kelompok memiliki kesadaran bahwa dia adalah bagian dari kelompok yang bersangkutan. Oke. Kemudian yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang pertama tadi adalah memiliki kesadaran, yang kedua memiliki timbal balik. Nah, oke. Kemudian yang ketiga itu adanya suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara mereka bertambah erat gitu. Misalkan di dalam kelompok sosial, maksudnya di dalam masyarakat, kadang seseorang itu memiliki kesamaan dengan orang lain atau suatu hobi yang sama. Nah, dari situ timbullah suatu kaitan yang erat gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Kemudian yang kelima, memiliki sistem dan berproses. Kemudian yang keenam yaitu memiliki struktur sosial sehingga kelangsungan hidup kelompok tergantung pada kesanggupan anggotanya dalam melaksanakan perannya. Kemudian yang ketujuh yaitu memiliki norma-norma yang mengatur hubungan antara para anggota. Tentu di setiap kelompok sosial dimanapun itu pasti terdapat suatu norma. Nah, norma ini yang mengikat para anggota-anggota kelompok tersebut. Kemudian
memiliki kepentingan bersama. Nah, ini memiliki kepentingan bersama. Suatu kelompok dimanapun itu pasti mereka terkait satu sama lain dan memiliki suatu kepentingan yang sama, maupun itu di dalam kelompok sosial masyarakat atau kelompok apapun, itu pasti memiliki kepentingan atau tujuan yang bersama. Oke. Kemudian faktor pembentuk kelompok sosial. Faktornya itu apa saja? Yang pertama itu kedekatan. Kedekatan yang pertama ini adalah kedekatan geografis tempat tinggal. Kedekatan geografis tempat tinggal itu misalnya kau bermain dengan orang-orang sekitar kita. Nah, itu tanpa kita sadari itu sudah termasuk kelompok sosial di dalam masyarakat. Misalnya kita memiliki teman sebaya, teman bermain, itu termasuk dalam kelompok sosial di masyarakat. Kemudian yaitu keadaan geografis daerah asal. Kedekatan geografis daerah asal. Misalnya pada suatu orang merantau di daerah lain, misalnya di luar pulau, misalnya dari Jawa ke Pulau Sumatera. Nah, apabila orang di Pulau Jawa yang merantau di Sumatera bertemu dengan orang Jawa lainnya yang merantau di Sumatera, mereka cenderung mudah untuk berkomunikasi. Dan itu juga termasuk kelompok sosial dalam daerahnya, karena mereka berasal dari satu daerah yang sama. Tuh. Nah, kemudian selain kedekatan ada juga kesamaan. Kesamaan yang pertama adalah kesamaan kepentingan. Kesamaan kepentingan ini misalnya kesamaan partai politik, atau mungkin kesamaan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah kesamaan keturunan. Kesamaan keturunan ini untuk memperkuat tali persaudaraan agar tidak putus gitu. Misalkan mereka dari keturunan yang sama dan bertemu di suatu daerah di luar daerah tersebut, mereka memiliki kecenderungan untuk saling berkomunikasi karena untuk memperkuat tali persaudaraan karena keturunan tadi, misalnya orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu misalnya. Kemudian kesamaan nasib. Kesamaan nasib ini, dengan kesamaan nasib, pekerjaan atau profesi, maka akan terbentuk kelompok sosial yang mewadahinya untuk meningkatkan taraf maupun kinerja masing-masing anggota kelompoknya. Nah,
dari eh, penjelasan Bapak, apakah ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan sebelum Bapak lanjut materinya? Silahkan. Tidak ada? Oke. Nah, kemudian kita masuk ke proses terbentuknya kelompok sosial. Jadi, kelompok sosial bergantung dengan sebuah kelompok merupakan suatu yang murni muncul dari keinginan diri sendiri atau secara kebetulan. Misalnya, seorang terlahir dari keluarga tertentu, namun dia juga merupakan sebuah pilihan yang diinginkan seseorang. Misalnya, dua faktor utama yang tampaknya mempengaruhi pilihan tersebut adalah kedekatan dan juga kesamaan. Pembentukan kelompok sosial diawali dengan adanya kontak dan komunikasi sosial yang menghasilkan proses sosial dalam interaksi sosial. Jadi proses terbentuknya kelompok sosial dipengaruhi oleh dua yang tadi, itu kedekatan dan juga kesamaan. Kesamaan bagi dari dua, yang pertama geografis tempat tinggal, kemudian geografis daerah asal, kemudian kesamaan juga terbagi menjadi dua, yaitu maksud saya terbagi menjadi tiga. Yang pertama kesamaan kepentingan, kesamaan keturunan, dan yang ketiga adalah kesamaan nasib. Dari sini anak-anak adakah yang ingin ditanyakan atau mungkin sudah paham semuanya? Ya, silahkan kalau ingin bertanya. Oke, baik. Jika tidak ada, silahkan anak-anak buka buku LKS di halaman 43. Nah, di situ ada uji kompetensi dan juga evaluasi. Nah, silahkan kalian kerjakan di situ. Di pertemuan selanjutnya baca juga di rumah mengenai materi selanjutnya. Kemudian tugas tersebut yang uji kompetensi dan juga evaluasi dikumpulkan minggu depan dan kita bahas di minggu depan. Sebelum saya tutup, saya berikan waktu pada anak-anak untuk menanyakan lagi. Mungkin yang masih kurang boleh ditanyakan juga. Silakan. Baik. Jika tidak ada, mungkin itu saja dari Bapak yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas pada pagi hari ini, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.